Ari Aswan ke mana Aswan? Aswana Yuswinu. Oh, di belakang kok. Ayo kita. Ya kita pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Dan sekalian kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan atas izinnya untuk kembali bersilaturahmi sambil kembali juga kita bersama-sama mencoba mengkaji berbagai petunjuk Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hadirin kaum muslimin, pada malam ini karena sekarang ini disebut bulan Rajab, di mana sebagian besar kaum muslimin banyak yang memperingati Isra Mi'raj. Diyakini oleh umat Islam pada umumnya Isra Mi'raj itu berangkatnya Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa Rasul berangkat ke Sidratil Muntaha untuk mengambil perintah sholat. Untuk mengambil perintah sholat. Yang dalam pengambilan pertama, yang di dalam pertama diperintahkan sholat itu, konon kabarnya 50 waktu. Sampai terjadi tawar-menawar. Dengan dalih umat Rasul tidak akan kuat sebanyak itu. Ada tawar-menawar. Sehingga terjadilah sebagaimana sholat yang sekarang, yaitu 5 waktu. Saudara kalian, keyakinan ini begitu sudah terpatri di kalangan umat Islam. Apalagi dibumbui oleh hadis-hadis dhaif, bahkan mungkin juga hadis maudhu. Peristiwa Isra Mi'raj ini jadi hal yang ajaib gitulah, cerita-cerita ajaib. Sehingga tatkala jamaah mengikuti Isra Mi'raj, banyak yang terperangah karena ajaibnya kejadian itu, kira-kira begitu. Sehingga banyak di kalangan sebagian mubaligh, Isra Mi'raj ini katanya tidak bisa diterima dengan akal, tapi harus diterimanya dengan iman. Ya udah selesai lah. Pokoknya kalau kejadian itu diterima dengan akal, teka arti, kira-kira begitu, maka harus terimanya dengan iman. Sampai di dalam hadis, bahkan hadis Sahih Muslim itu ada, dalam hadis Sahih Muslim diceritakan sebelum melaksanakan Isra Mi'raj, Nabi itu seolah-olah dibelah dadanya, diambil jantungnya gitu, dibersihkan dari sifat-sifat yang bisa membuat kurang bersihnya berhadapan dengan Allah gitu. Ini kan juga udah irasional, dia coplokkan jantungnya, dikubah, kira-kira gitu. Gimana orang dicopot jantungnya, dicuci dulu. Jadi banyak hadis-hadis yang membumbui Isra Mi'raj ini dengan itu tadi, kejadian-kejadian yang sangat susah dicerna dengan akal. Nah, bahkan dalam cerita-cerita lain Rasul itu berangkatnya dari Masjidil Haram naik buruk. Digambarkan buruk itu kuda yang berkepala perempuan. Gitu. Kecepatannya kecepatan kilat katanya. Nah,
ternyata gambar buruk itu gambar buatan orang-orang Yahudi ya, dalam menistakan Rasul. Jadi Rasul itu nafsunya nafsu kuda. Gitu. Makanya dibuat kepala kuda itu perempuan karena Rasul istrinya banyak. Jadi nafsunya nafsu kuda gitu. Penghinaan itu gambar buruk. Tidak sedikit di kalangan umat Islam sangat meyakini bahkan gambar buruk itu ditaruh di dinding di pintu pakai bumbu ya biasalah Muhammad Allahu Muhammad lain sebagainya tulisan yang begitu. Nah saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat ya, versi Al-Quran, versi pemahaman menurut Al-Quran yang menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang sifatnya yufassilu ba'duhum ba'do, maka cerita Isra Mi'raj ini lain atau berbeda dengan pemahaman atau cerita yang sudah biasa beredar tengah-tengah masyarakat. Semuanya tatkala berbicara Isra Mi'raj menggunakan landasan surat 17. Surat 17 itu surat Al-Isra atau disebut juga surat Bani Israil. Nah, itu harus menjadi sebuah pegangan atau disebut juga surat Al-Isra itu surat Bani Israil. Artinya surat yang menceritakan Bani Israil. Bani Israil ini suku bangsa yang biasa ya berjalan pada malam hari. Jadi kalau mau berdagang atau ke kota lain itu jalannya malam hari, siang hari istirahat. Ya karena panas kan. Maka disebut juga Bani Israil. Jadi surat 17 itu, surat 17 disebut juga sebagai surat Bani Israil. Yang menjadi landasan Isra Mi'raj para ajengan, para kiai itu biasanya diawali di surat pertama, ayat pertama. Nah, di surat pertama atau ayat pertama di sini kan dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahkan saya sempat mendengar di acara Rajaban seorang kiai yang sedang menjelaskan Rajaban istri Isra Mi'raj, bi abdihi ini langsung diganti waktu membaca surat ini. Jadi bi abdihi ini langsung diganti waktu membaca surat ini. Jadi begini. Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Langsung diganti. Nah, itu kejadiannya di Cangklek Cianjur. Ya, di Cianjur Cangklek. Kebetulan speakernya gede-gede di pinggir jalan. Nah, saya berhenti di sana karena macet. Subhanalladzi asra bi abdi Muhammadin. Langsung diganti. Lailan minal masjidil haram, sampai ada yang berani begitu. Mengganti langsung bi abdihinya kepada Nabi Muhammad. Itu berani luar biasa. Merubah. Kalau kita menggunakan metode Al-Quran bil Quran yang yufassilu ba'duhum ba'do, ini akan berbeda sekali. Salah satu di antaranya yang berbeda, siapa yang Isra itu? Siapa yang melaksanakan Isra itu? Satu. Yang kedua, apakah Mi'raj itu benar adanya? Dalam Quran tidak ada salah satu surat atau surat yang menerangkan tentang Mi'raj, nggak ada. Coba begini, Mi'raj itu sebuah peristiwa sangat penting, mengambilnya perintah sholat ke Sidratul Muntaha. Kalau itu benar terjadi, pasti dalam Quran ada. Mengambil perintah sholat loh, peristiwa besar kan.
Dalam Quran nggak ada. Nggak ada. Sementara dalam Quran sholat itu diperintahkan biasa. Sama dengan perintah lainnya diwahyukan. Pada surat Al-Isra ayat 78. Ya, ayat 78. Yang bunyinya silakan dibaca. Nih. Okay. Di dulu. Ya. Bacakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashuda. Jadi di dalam ayat 78 ini diperintahkan tentang perintah sholat. Sama dengan perintah-perintah yang lainnya. Zakat. Karena zakat itu hal yang amat penting dalam kehidupan, dalam beribadah. Di dalam Quran ada zakat itu diperintahkan. Zakat, ibadah haji. Nami Raj yang di sana mengambil perintah sholat itu nggak ada dalam Quran. Yang ada dalam Al-Quran justru perintah sholat itu diwahyukan. Dalam ayat 78 surat Al-Isra. Nah ini ya. 78. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakanlah pada salat subuh. Ya, sungguh salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Nah ini perintah sholat. Jadi perintah sholat tidak diambil tapi diwahyukan kepada Rasul sebagaimana perintah-perintah yang lainnya. Nah, kita coba mulai. Subhanalladzi asro. Maha suci Allah yang asro. Jangan lupa asro itu adalah fi'il madi. Asro, telah. Maha suci Allah yang telah. Ya, bi abdihi, yang telah mengisrokan hambanya lailan pada malam hari. Apakah otomatis bi abdihi itu hambanya Nabi Muhammad? Ya tidak tuh. Nabi Isa hamba Allah, Nabi Musa hamba Allah, Nabi Adam hamba Allah. Tidak bisa ujug-ujug bi abdihi ini Nabi Muhammad. Di sini kan diterangkan asro. Maha suci Allah yang telah mengisrokan hambanya. Telah. Coba datang wahyu nih malaikat Jibril. Turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad. Maha suci Allah yang telah mengisrokan. Bukan perintah, yang telah mengisrokan hambanya pada malam hari. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Umumnya Masjidil Haram ini dipahamkan sebagai Masjidil Haram bangunan yang sekarang, masa lalu. Termasuk Masjidil Aqsa di sana udah bangunan yang sekarang. Zaman Rasul Masjidil Haram yang sekarang bangunan belum ada. Rasul membuat untuk sholat itu hanya dipakai tiang-tiang kurma yang masih terbuka. Kemudian juga pakai masih pasir, sehingga sholatnya pakai alas sorbannya supaya gak kena muka. Belum ada. Jadi Masjidil Haram di sini